Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan Kitabul Janaiz. Pada malam hari ini kita melanjutkan hadits 557, masih pembahasan seputar jenazah. Kata beliau rahimahullah, wa an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumul jinazah faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tuda. Ini dua faedah yang akan disinggung. Kata beliau muttafaqun alaih, hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat jenazah maka berdirilah, dan siapa yang mengikutinya maka jangan dia duduk sampai diletakkan, sampai diturunkan ke kuburannya. Ini hadits sangat jelas, alhamdulillah, memberikan ilmu kepada kita bahwa ketika kita melihat jenazah lewat, disunnahkan kita berdiri. Kalau kita lihat jenazah lewat, sunnah berdiri. Iya, disunnahkan berdiri. Dan hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Siapa yang berdiri, maka dia dapat pahala sunnah, karena Nabi pernah berdiri ketika lewat jenazah. Bahkan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, pernah lewat jenazah Yahudi. Nabi berdiri. Dikatakan kepada beliau, itu Yahudi. Maka kata Nabi, alaisat nafsan, bukankah itu nafs, jiwa manusia? Iya. Karena yang diinginkan adalah jenazah. Yang diinginkan adalah jenazah kalau lewat. Dan ada di antara para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah menganggap bahwa tidak disunnahkan. Disebabkan karena mereka berpendapat hadits yang ada di hadapan kita ini telah dihapus hukumnya. Dengan hadits bahwa Nabi pernah lewat jenazah, beliau tidak berdiri. Beliau pernah lewat jenazah, tidak berdiri. Maka mereka mengatakan ini hadits lebih belakangan daripada hadits yang pertama. Karena hadits yang pertama masih ada Yahudi di Madinah. Masih ada Yahudi di Madinah. Karena setelah itu Yahudi diusir. Iya. Diusir dari Madinah, mereka keluar ke Khaybar. Diusir dari Khaybar, akhirnya mereka pindah ke arah Syam, Palestina. Iya. Dan mereka lagi diusir oleh Umar ibn Khattab. Waktu di Khaybar, yang mengusirnya adalah Umar ibn Khattab. Keluar ke Palestina, ke arah sana. Kemudian Umar taklukkan lagi Palestina. Mereka diusir lagi dari Baitul Aqsa. Dari Baitul Aqsa.
Iya, jadi itu lebih duluan tentunya daripada hadis tadi yang belakangan. Sebagian ulama mengatakan kita tidak tempuh jalur nasakh, kita tidak tempuh jalur penghapusan, tapi jalur pengkompromian. Dan itu lebih kuat. Dikompromikan, artinya Nabi duduk menunjukkan sunnah berdiri. Karena Nabi pernah berdiri. Ini mengamalkan dua hadis. Dan ini lebih bagus daripada kita mengatakan telah dihapus. Telah dihapus. Iya, ini yang lebih kuat insyaallah ta'ala dalam masalah jika ada jenazah lewat. Sunnah berdiri tidak wajib. Sunnah berdiri tidak wajib. Kemudian masalah kedua adalah bagi orang yang mengiringi atau mengikuti jenazah, mengantarnya ke kuburannya, maka ada sunnah yang harus diperhatikan. Bagi orang yang mengantar jenazah, dia tidak duduk sampai jenazah sudah dimasukkan. Dan kalaupun jenazah sudah dimasukkan, maka dia tidak boleh duduk di atas kubur. Karena Nabi juga dalam hadis lain melarang duduk di atas kubur. Nabi melarang duduk di atas kubur. Jadi kalau memang mau duduk, sunnah setelah dikubur. Orang sudah masukkan tanah, itu sudah boleh duduk. Kalau sudah diletakkan di dalam lahat, ya, di dalam lubang kuburannya, sudah boleh duduk. Sudah boleh duduk. Nah, ini disunnahkan hukumnya. Sunnah hukumnya seorang berdiri sampai mayatnya diletakkan di dalam kuburannya. Dan bahkan para ulama seperti ya An-Nakhai, Sya'bi, bahkan sekelompok dari sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Al-Hasan ibn Ali, Ibnu Zubair dan selain mereka menganggap makruh duduk sebelum jenazah diletakkan. Makruh duduk. Dibenci. Sunnahnya tetap berdiri. Makruh duduk. Makruh duduk sampai jenazah diletakkan. Kapan sudah diletakkan? Sudah boleh duduk bagi yang mau duduk. Sampai selesai dikuburkan, tentunya baru kita kembali. Baru kita kembali. Ini di dalam hadis yang belum sebutkan ini. Kemudian hadis berikutnya 558. Wan Abi Ishaq qala anna Abdullah ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu adkhala al-mayyit min qibal rijlail qabr wa qala hadha minas sunnah. Masya Allah, cara memasukkan jenazah ke kuburannya. Kata beliau, akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan ini sahih. Dari Abu Ishaq, beliau berkata bahwasanya Abdullah ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, beliau memasukkan mayat dari arah kaki. Dari arah kaki kuburan, dan beliau berkata ini termasuk sunnah. Nah, di sini ada cara menurunkan jenazah. Disunnahkan berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita. Dan ini merupakan madhab orang-orang Syafi'iyah rahimahumullahu ta'ala. Iya. Bahwa ketika kita menurunkan jenazah, disunahkan dari arah kaki. Jadi kita masukkannya bukan di samping, kiri atau kanan, bukan. Tapi dari kaki. Dan tidak mengapa kalau dimasukkan dari samping. Tidak masalah dan tidak makruh untuk memasukkannya dari samping. Jadi kita ambil dari yang di bawah, ambil dari samping, boleh. Tapi sunnahnya
kepalanya duluan dari arah kaki. Itu sunnahnya. Kata Abdullah bin Yazid, minas sunnah. Ini termasuk sunnah. Ketika sahabat mengatakan termasuk sunnah, maksudnya termasuk sunnah Nabi. Dan boleh sekali lagi untuk dimasukkan dari samping. Cuma sunnahnya yang lebih utamanya adalah dari arah kaki. Dari arah kaki. Ini yang disebutkan dalam hadits ini. Di hadits ini juga, karena ini kita sudah selesai dari masalah menguburkan ini, tinggal nanti ya masalah berikutnya ya masih di masalah kuburan, tapi sudah menyinggung masalah-masalah yang lain. Iya, masalah yang lain seperti saat meletakkan di bawah apa yang dibaca. Tapi bagusnya kita mumpung disinggung masalah kuburan ini, kita bahas hukum menguburkan mayat. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa mayat muslim itu dikuburkan. Bahkan mayat kafir dikuburkan. Tapi ini syariat untuk Islam, dia dikuburkan. Dia dikubur. Tidak ada silang pendapat. Dan hukumnya adalah fardu. Ya, hukumnya adalah wajib. Tidak boleh ada di antara kita yang meninggal kemudian tidak dikuburkan. Kalau semuanya tidak menguburkannya, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Dan kalau sudah ada yang menguburkannya, gugur dosa dari yang lain. Karena Nabi SAW perintahkan kita untuk menguburkan orang yang meninggal di antara para sahabat. Kata Nabi, idhabu fadfinu sahibakum. Pergilah, kuburkan teman kalian. Kuburkan teman kalian. Iya. Dan tentunya dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Adapun Nabi belum dikuburkan di rumahnya Aisyah, itu karena kekhususan beliau. Karena para nabi dan para rasul Allah, mereka dikubur di mana mereka meninggal. Mereka dikubur di mana mereka meninggal. Adapun selain nabi, maka dikubur di pekuburan kaum muslimin. Ada beberapa alasan. Iya. Kenapa kalau ada meninggal dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, tidak boleh di rumah bahkan? Pertama, alasan pertama, kalau di rumah nanti akan terjadi pembangunan. Dan tidak boleh membangun kuburan. Dan tidak boleh membangun di atas kuburan. Akan dicat. Namanya orang punya rumah, biasa dicat rumahnya. Dicat pagarnya. Tidak boleh kita mencat kuburan. Dilarang. Dilarang membangun, dilarang mencat. Dilarang menulis di kuburan. Itu semua diharamkan dalam syariat Islam. Tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, ya, yang disebutkan oleh para ulama kita adalah orang yang dikuburkan di rumah tidak mendapatkan keutamaan didoakan oleh orang yang ziarah kubur. Yang dianjurkan adalah mendoakan kaum muslimin yang telah duluan wafat ketika kita ziarah kubur. Ketika kita ziarah kubur. Dan alasan berikutnya, Nabi SAW melarang kita untuk menjadikan rumah sebagai kuburan.
Dan kita dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah. Kalau ada kuburan, tidak boleh sholat. Kalau ada kuburan, tidak boleh sholat. Kata Nabi, afdalu sholatir rajuli fi baitihi ilal maktubah. Yang paling utama, sholatnya seorang itu di rumahnya, kecuali sholat wajib. Yang paling utama dari sholatnya seorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Makanya dengan sebab ini kuburan rumah tidak dijadikan sebagai kuburan. Karena kuburan bukan tempat ibadah, tapi tempat untuk mengingat mati. Sementara rumah adalah tempat ibadah. Selain masjid, rumah adalah tempat ibadah. Itu yang harus diperhatikan. Kuburan bukan tempat ibadah. Rumah adalah tempat ibadah. Kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Kemudian juga di antara yang dibahas oleh para ulama, siapa yang menguburkan mayat? Tentunya di sini yang menguburkannya adalah laki-laki. Tidak ada silang pendapat apakah mayatnya laki-laki atau perempuan. Dengan dua alasan yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pertama, laki-laki kuat untuk menerima mayat dibawa. Karena mayat itu lebih berat saat dia mati daripada dia hidup. Iya, kita angkat saat dia hidup ringan. Tapi ketika meninggal dia lebih berat. Dia akan lebih berat. Maka laki-laki lebih kuat. Itu alasan pertama. Yang kedua, kalau perempuan mereka yang menguburkan, maka akan menyebabkan tersingkap sebagian dari auratnya. Kecuali memang di tempat itu tidak ada laki-laki, maka boleh perempuan menguburkannya. Boleh perempuan menguburkannya. Kemudian siapa yang lebih utama yang dibawa? Yang menerima mayat. Maka di sini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ayat wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'd. Orang-orang yang memiliki ikatan rahim itu lebih utama daripada sebagiannya. Orang yang paling berhak menguburkan mayat adalah bapaknya kalau ada, kakeknya kalau ada, ke atas. Kemudian ke bawah, anaknya, anak dari anaknya, ke bawah. Kemudian ke samping, saudara-saudaranya, anak dari saudara-saudaranya, kemudian pamannya. Seperti masalah pernikahan. Yang menikahkan seorang adalah ayahnya. Kalau tidak ada kakeknya, kalau tidak ada ke atas. Kemudian ke bawah. Tidak ada ke atas, ke bawah. Anaknya. Anak dari anaknya, ke bawah. Tidak ada ke samping. Saudaranya. Anak dari saudaranya. Kalau tidak ada, paman-pamannya. Inilah yang menguburkan mayat. Yang menguburkan mayat. Ini kalau kita berbicara yang lebih utama. Yang lebih utama kita mengkedepankan ulul arham. Orang-orang yang memiliki hubungan rahimnya. Orang-orang yang memiliki hubungan rahimnya. Kalau tidak ada, baru ke orang lain. Baru ke orang lain. Iya. Kemudian masalah berikutnya yaitu masalah kubur itu sendiri. Mumpung kita bahas awal ini masalah kuburan, disunnahkan kuburan itu diperdalam dan diperluas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfiru wa a'miku wa ahsinu. Gali kuburan
perdalam, perbagus, rapikan. Iya, ketika menggalinya ke bawah. Iya, bahkan dalam hadits riwayat Imam Ahmad dikatakan ausi' min kibal rijlai ausi' min kibali ra'si. Perluas dari arah kakinya. Jangan pas kaki di situ mentok tanahnya. Lebihkan, perluas di arah kepala. Lebihkan arah kepalanya. Lebihkan di arah kepalanya. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cuman para ulama berselisih pendapat batasan kedalamannya itu berapa. Kita dianjurkan untuk memperdalam. Tapi berapa batasan kedalamannya? Maka di antara para ulama ada yang berkata dan berpendapat ila sadr, sampai ke dada. Ada juga di antara para ulama mengatakan qamah wa bastah, setinggi badan kita. Setinggi badan nanti orang yang berdiri yang akan menerima nanti mayat. Setinggi badannya. Iya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa hal itu tidak ada batasannya. Yang penting adalah tidak mampu nanti digali oleh hewan buas dan tidak keluar baunya. Ini yang benarnya. Ini yang benarnya. Karena sebab mayat itu dikuburkan, pertama supaya baunya tidak mengganggu orang lain. Supaya baunya tidak mengganggu orang lain. Sebab kedua, supaya hewan buas tidak menggali kuburannya dan mencincangnya, memakannya apalagi. Inilah alasan, maka kalau kita melihat bahwa ini sudah cukup, baunya nanti tidak akan keluar, demikian pula hewan tidak akan menggalinya, tidak mampu menggalinya sampai ke situ, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah cukup dalam masalah menggali kuburan terkait dengan kedalamannya. Kemudian juga masalah berikutnya yang juga belum disinggung oleh penulis terkait dengan masalah kuburan, terkait dengan membuka ikatan kain kafan. Membuka ikatan kain kafan. Di praktek sudah saya singgung, cuman di sini kita sebutkan lagi karena pas kita lewat di masalah memasukkan mayat. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwa mayat ketika dibungkus, dikafani, itu disunahkan diikat supaya kain kafannya tidak terbuka. Supaya kain kafannya tidak terbuka. Dan nanti kalau sudah dikuburkan, sudah diletakkan di bawah, itu dibuka. Kenapa? Karena sudah hilang maksudnya. Sebab diikat supaya kain kafannya tidak terbuka. Maka ketika sebab itu sudah hilang, maka hilang maksud dari ikat itu. Sehingga dibuka dan dilepas tadi yang diikat. Dilepas tadi yang diikat. Dan kalau seandainya tidak dilepas, orang-orang lupa dilepas, atau mereka sengaja tidak melepasnya, maka tidak masalah. Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Tidak akan keluar menjadi pocong. Kalau ada keluar menjadi pocong, itu adalah syaitan yukhawwifu awliya'ah. Setan yang menakut-nakuti pengikutnya. Jadi yang takut nanti itu pengikutnya setan. Itu ujian. Kalau ada orang lewat jadi pocong yang baru meninggal tadi, terus ada orang lari, pengikutnya setan. Orang yang beriman tidak akan takut dari
perubahan wujud dari setan. Walaupun kita bilang itu seperti orangnya Ustadz, setan bisa merubah wujudnya. Kemampuannya seperti itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menakut-nakuti walinya, pengikutnya. Untuk menakut-nakuti pengikutnya. Jadi tidak ada masalah. Tidak perlu kita gali kembali kuburan karena tali pocongnya, tali pengikat mayat itu belum dibuka. Tidak perlu kita menggali kembali. Kemudian masalah juga yang belum disinggung oleh penulis, kuburan itu ketika seorang mayat dikuburkan disunahkan menghadap kiblat. Jadi disunahkan untuk diserong. Kalau kita nanti letakkan begini, diserong ke arah kiblat. Dimiringkan. Jadi nanti kan kuburan itu ada dua jenis. Ada yang belah samping, itu disebut lahat. Ada yang belah tengah, itu disebut syak. Mau belah samping atau belahnya di tengah, sunnah untuk dimiringkan. Arah kanannya dinaikkan, kirinya dibawa. Nanti kalau memang tidak bisa tinggal menetap begitu, boleh diganjal. Boleh diganjal dengan tanah di sampingnya. Boleh diganjal dengan tanah di sampingnya. Dan ini sunnah. Kalau ada orang meletakkannya menghadap ke atas, tidak masalah. Tidak masalah juga. Cuman ini adalah sunnah yang sudah berjalan di tengah kaum muslimin dari masa ke masa. Kenapa saya katakan ini adalah sunnah yang sudah berjalan di tengah kaum muslimin? Karena sebenarnya tidak ada hadits yang sahih yang memang langsung mengatakan bahwa diarahkan ke kiblat, dimiringkan. Ada hadits tapi semuanya dibicarakan sanadnya. Sehingga para ulama kita rahimahumullah, mereka berpendapat dengan ini karena ini adalah amalan yang kaum muslimin sudah berjalan di atas itu dari zaman Nabi sampai kita sekarang ini. Sampai kita sekarang ini. Ini selesai masalah yang kita ingin singgung di sini. Kemudian setelah itu beliau berkata di hadis 559, wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza wada'tum mautakum fil kubur faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini sunnah yang diucapkan. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa 'allahu Daruqutni bil waqfi. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila kalian meletakkan mayat kalian di kuburan, maka ucapkanlah bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu yang sunnah diucapkan. Itu yang sunnah diucapkan. Kata beliau dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tapi Imam Ad-Daruqutni belum menganggap cacat, dan ini belum anggap dari ucapan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ini hadits ya yang dipakai oleh para ulama rahimahumullah untuk disunnahkannya membaca ini ketika kita meletakkan mayat di dalam liang lahatnya. Dalam liang lahatnya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini yang dipakai.
oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan ada satu yang diingatkan oleh para ulama kita terkait dengan ini bacaannya. Inilah yang sahih. Paling sedikitnya sahih dari Abdullah ibn Umar. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dan apa yang dilakukan oleh orang sebagian orang awam, mereka azan, bahkan mereka iqamat ketika menguburkan mayat, ini adalah termasuk bid'ah mungkaroh. Tidak ada asalnya dalam agama. Tidak ada dalil do'if. Tidak ada hadis do'if. Apalagi hadis sahih. Jadi mengadankan mayat ketika dikuburkan, tidak ada hadis do'if. Dan tidak ada apalagi sahih. Terkait dengan adzan, apalagi iqamah. Tidak ada dalil. Ini termasuk bid'ah yang mungkaroh. Karena kenapa? Tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat. Nabi SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan perkara yang baru dalam urusan kami ini, urusan agama, maka dia ditolak. Makanya para ulama rahimahumullah, semua mereka menjelaskan bahwa adzan, mengadani mayat itu adalah bid'ah mungkaro. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala beliau ditanya terkait dengan mengadani mayat ketika dikuburkan, maka beliau katakan itu adalah bid'ah, tidak ada asalnya, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan orang yang melakukannya, Kemudian hadis berikutnya lagi, ini ringan insyaallah. Hadis 560, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru admil mayyit ka kasrihi hayya. Masya Allah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Wa zada Ibnu Majah min hadithi Ummi Salamah fil ithm. Cuman tambahan ini dhaif. Kita baca dulu. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkannya saat dia hidup. Ini riwayat Abu Dawud dengan sanad di atas syarat Muslim. Dengan sanad di atas syarat Muslim. Dan ditambah oleh Ibnu Majah dari Ummi Salamah sama dalam dosa. Hanya saja tambahan sama dalam dosa ini dhaif. Karena ada rawi yang bernama Abdullah ibnu Ziyad majhul. Iya, dia adalah rawi yang majhul dan salah satu rawi yang ditinggalkan haditsnya. Tapi itu sudah cukup di atas tadi. Tidak perlu dikatakan sama dalam dosa. Karena memang mematahkan orang tulang yang meninggal sama dengan mematahkan saat dia hidup. Inilah yang saya katakan waktu memandikan mayat. Ketika kita memandikan mayat, kita harus lembut. Ketika kita memiringkannya untuk mengurut supaya keluar kotoran dari perutnya, itu tidak boleh miring sekali, kan dia sudah kaku. Hanya miring sedikit. Supaya tidak patah pinggangnya, tulang pinggangnya. Demikian pula tangannya. Kalau memang sudah meninggal dan orang letakkan di sini, tidak usah diluruskan karena ini sudah kaku. Akan membuat nanti patah tulangnya. Karena mematahkan yang meninggal sama dengan mematahkan yang hidup. Kita kalau mematahkan yang hidup, itu dosa, kan ada kisosnya. Kalau berlaku hukum syar'i. Iya.
itu termasuk dosa. Maka mematakannya juga saat meninggal juga termasuk dosa. Makanya dalam perang di hadits riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi melarang dari yang namanya al-muthla, memutilasi lawan. Tidak boleh kita cincang-cincang lawan perang kita. Diharamkan. Ya kalau sudah terbunuh dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata, selesai. Jangan sampai karena jengkel kita pergi congkel matanya, kita pergi cincang. Tidak dibolehkan. Padahal ini orang kafir yang diperangi. Apalagi muslim. Apalagi bukan saat perang. Walaupun hadits ini adalah hadits terkait dengan masalah umum, tapi bisa kita berdalil dengan hadits-hadits terkait dengan masalah ketika kita perang yang lebih sahih. Ya, lebih sahih. Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, "Ughzu." Berperanglah melawan orang kafir. Wala taglu wala tamatsalu. Jangan kalian berlebihan, jangan memutilasi lawan. Iya, itu dilarang. Kita ketika perang, apalagi tentunya ketika kita dalam keadaan tidak perang. Tapi para ulama rahimahumullah mengecualikan satu keadaan. Ketika seorang perempuan meninggal dan janinnya masih hidup, anaknya di dalam hidup, maka dibolehkan untuk membelah perutnya. Ini dimaafkan untuk menyelamatkan yang hidup. Ini namanya dikecualikan karena ada alasan syar'i. Karena ada alasan syar'i. Ini dibolehkan. Demikian pula kata para ulama, jika pada mayat itu ada emas. Ada emas. Dia punya gigi emas. Boleh diambil oleh keluarganya. Daripada dikuburkan. Nanti banyak orang yang akan menggali kuburan mencuri emasnya. Dia mencuri emasnya. Ini tentunya dikecualikan hal tersebut. Demikian pula bahkan ada pembahasan kalau ada seorang menelan berlian dan mati, boleh nggak dibelah? Dia menelan barang-barang berharga, iya, dan mati, boleh nggak dibelah? Boleh, karena semua itu maslahat syar'i. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama ketika ada kasus. Boleh untuk mengambil misalnya sampel darahnya. Ini namanya kembali ke hukum pemerintahan. Kembali ke hukum pemerintahan untuk membuktikan yang bersalah siapa, ya, dan yang tidak bersalah siapa. Ini masalah mayatnya ketika dikuburkan. Setelah itu nanti kita akan membahas masalah saat penguburan juga, masalah lahat dan menutup kuburannya. Insya Allah kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, saya ada sisa waktu sedikit. Fadhol. Silakan Pak Naza, Pak Najamuddin. Tapi saudara mohon maaf, kalau kita duduk di depan, jangan goyang-goyang kunci motor tak. Karena itu mengganggu konsentrasi saya. Kita ini saudara berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan apa yang mau kita bicarakan. Kalau ada sesuatu, iya, itu mengganggu. Saya punya tim. Itu saya sudah bilang memang di mobil, mereka sudah tahu. Jangan sibukkan saya dengan memandang saya, mempelototi. Iya, itu saya akan bercuriga nanti bahwa ada masalah dengan rekaman. Kalau antum tidak ada masalah, tapi kalau tim main mata sama saya, itu ada masalah. Sehingga tidak usah, jalan saja. Iya, masalah rekaman tidak ada masalah. Iya. Jadi jangan disibukkan.
Sama dengan dari tadi Pak Naza, saya sudah lihat, masih saya lihat lagi, masih. Akhirnya saya pelototi. Iya. Karena terus terang terganggu dengan suara putaran kunci motor itu. Paham saudaraku? Jadi kalau kita mau di depan, bagus. Tapi janganlah sibukkan. Nah, ini bukan hanya saya ya. Semua ustadz itu begitu. Semua ustadz itu begitu. Mereka kasihan. Gara-gara kita mungkin luput satu ayat. Luput satu hadits. Luput satu faedah. Karena kita mengganggunya. Karena kita mengganggunya. Iya. Kalau kita di waktu belajar di Ustadz Dul sendiri, dia larang kita pandang Ustadz. Dia memang larang. Dia bahkan ngomong, mungkin kalau lagi taklim di luar, Ustadz tidak bilang karena mungkin ikhwah takjub sekali dengan Ustadz ngomong. Tapi kalau di santri, Ustadz memang larang. Jangan kau sibukkan saya dengan pandanganmu. Sibuk kau tulis. Itu kan kalau santri, kalau dikasih tahu tidak apa-apa, dia tidak lari. Jit. Ya, tadi juga saya panaja mungkin tidak lari. Jit. Alhamdulillah. Nah, saudara, itu wejangan sebelum bertanya. Bersamaan? Enggak. Baik. Kalau dimasukkan bersamaan saat kuburan, boleh. Nabi menguburkan mayat korban yang meninggal di perang Uhud 2, 3, tidak ada masalah. Dan kalau juga sudah lama, boleh. Tidak ada masalah dikuburkan orang dalam satu lubang lebih dari satu. Apalagi sudah lama, masih baru saja, boleh kalau ada maslahat. Iya. Apalagi sudah lama, dibolehkan. Kuburan yang sudah lama untuk dikuburkan lagi. Kalau memang di kuburan itu sudah penuh yang di situ. Ada kuburan seperti yang dibilang oleh Pak Naja, tapi kan bisa saja jauh. Bisa saja keluar misalnya dari Makassar. Tidak semua orang tentunya bisa jauh ke sana. Jadi dibolehkan, tidak ada masalah. Yang penting itu sudah lama dan memang tukang gali kuburnya tahu ini sudah sekian dan sudah hancur. Sudah tidak ada lagi di bawah. Iya, sudah jadi tanah. Wallahualam. Tidak apa-apa, yang penting dikuburkan kembali saja tulangnya. Iya, dan hati-hati mematahkannya. Kalau kita gali kubur menemukan tulang, tentunya tidak boleh kita patahkan tulang. Tidak boleh kita mematahkan tulangnya. Kalau dapat tulang, biarkan. Tidak dipatahkan. Silakan. Baik. Apakah orang Khawarij itu adalah sudah kafir atau belum? Begitu saja. Iya. Orang Khawarij di pembahasan masalah kafir mereka adalah orang yang berlebihan dalam menyikapi dosa besar. Mereka menganggap pelaku dosa besar sudah kafir. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Tentunya mereka ada dua kelompok. Ada yang kena syubhat, kerancuan berpikir terpengaruh dengan pemikiran. Tentunya ini belum kafir. Ada yang memang bukan kena syubhat, tapi memang dia keyakinannya begitu. Menghalalkan darah kaum muslimin. Maka ini dipraktekkan hadits Nabi SAW
Yamrukuna minad din kama yamruku saham minar ramiyah. Mereka sudah keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Seperti itu. Apakah boleh memakai bantuan atau modal usaha dari bank dengan bunga 0% atau bantuan tunai tanpa pengembalian atau bantuan cuma-cuma dari bank ya? Ada bantuan cuma-cuma dari bank? Kalau dari pemerintah ada, kayak ada kan? Iya. Kalau dari bank cuma-cuma tanpa apapun, tidak ada bank yang mau rugi. Tidak ada bank yang mau rugi. Jangan sampai kita salah bertanya. Kita bilang bank kasih bantu cuma-cuma. Diperhatikan dulu. Coba dulu dicek kembali apakah itu betul atau bagaimana. Iya, wallahualam. Bagaimana hukumnya menanam pohon coklat di antara atau di sela-sela antara kuburan yang satu dengan kuburan yang lain? Untuk apa? Kalau untuk berkebun, tidak boleh. Itu wasilah untuk menginjak kuburan. Itu jadi pengantar menginjak kuburan. Nah kita tidak boleh injak kuburan. Tidak boleh duduk di kuburan. Belum lagi nanti orang kira itu kebun. Akhirnya orang kencingi, orang berak. Mohon maaf di atasnya. Tidak boleh kita kencing berak di atas kuburan. Iya. Karena pasti kita kalau berak di atas kuburan kita duduk. Masa berak berdiri? Tidak boleh. Mengantar kepada yang haram-haram. Mengantar kepada yang makruh-makruh. Tidak dibolehkan. Hal tersebut biarkan kuburannya itu ya tidak ditanami pohon-pohon, apalagi pohon yang berbuah. Itu pohon berbuah akan menyebabkan orang pergi ke situ menginjak kuburan. Menginjak kuburan. Bagaimana sikap seorang makmum dalam sholat jenazah apabila masbuk terlambat 3 takbir? Lanjut saja. Jadi masbuk dalam sholat jenazah sama dengan masbuk dalam sholat biasa. Lanjut saja. Jadi takbir pertama kita Al-Fatihah. Kalau hanya dapat 1 kali takbir berarti itu dianggap pertama. Nanti ketika imam salam, ya imam takbir selanjutnya salam, kita tidak salam. Takbir berikutnya sholawat. Kemudian takbir lagi berikutnya doa. Kemudian takbir lagi keempat salam. Seperti masbuk di sholat biasa. Sama bentuknya wallahualam. Apabila saya sudah melaksanakan umroh, bolehkah saya melaksanakan umroh lagi dengan niat mengumrohkan orang tua atau suami yang sudah meninggal? Pertama, kalau yang bertanya ini sudah pernah umroh Islam, artinya dia sudah pernah umroh 1 kali. Kemudian dapat rezeki untuk pergi umroh lagi. Maka dari awal kita niatkan umroh badal. Dan tidak mengurangi pahala umroh tak. Dari awal langsung. Iya. Dari awal langsung. Adapun kalau kita orang belum berumroh, tentunya tidak boleh kita badal sebelum kita sendiri berumroh. Setelah itu apakah setelah kita berumroh boleh kita badal? Para ulama rahimahumullah membicarakan 1 kali safar itu hanya 1 kali umroh. 1 kali safar. Artinya kalau kita di Mekah, tidak bisa itu keluar dari lingkaran haram, masuk umroh lagi. Itu pembicaraan. Kecuali kita safar lagi, kita pergi kembali ke Madinah misalnya. Kan ada orang, dia ke Mekah kemudian ke Madinah. Mau umroh lagi, dia naik mobil dari Madinah mau ke Mekah lagi. Tidak masalah, kan itu sudah 2 kali safar. Karena dari Madinah ke Mekah safar. Demikian pula kalau misalnya kalau dia ke Taif, boleh. Ya dia melakukan hal tersebut.
Karena dari Taif ke Makkah safar adalah safar. Adapun hanya keluar ke Tanim, ke Masjid Aisyah, itu wallahu alam, ya. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Wallahu alam. Iya. Karena Syekh bin Baz dan yang lainnya mereka memfatwakan 1 kali safar, 1 kali umrah. 1 kali safar, 1 kali umrah, wallahu alam. Apakah boleh wanita haid tidak boleh ikut memandikan jenazah? Tidak ada syarat yang memandikan jenazah harus suci dari hadas. Iya, tidak ada syarat. Ada kepercayaan di masyarakat bahwa wanita yang belum menikah tidak boleh ikut memandikan jenazah. Katanya nanti pintu jodohnya tertutup. Apa tanggapan Ustadz? Itu tatoyur, tahayul, pamali. Kata Nabi, at-tiaratu syirkun. Tatoyur, pamali itu syirik. Jodoh tidak bisa ditahan oleh orang yang meninggal. Jodoh tidak bisa ditahan oleh orang yang meninggal. Iya, tidak bisa. Jodoh itu sudah ditentukan sebelum orang itu lahir. Tidak ada hubungannya dengan orang yang meninggal, tidak ada hubungannya dengan orang yang hidup. Tidak ada. Itu adalah pamali, itu adalah syirik, keyakinan yang tidak boleh diyakini. Keyakinan yang tidak boleh diyakini, wallahu a'lam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.